Shalom. Oke, selamat pagi. Khususnya kita sambut jemaat Tuhan bersama-sama, dan kami juga sebagai anggota gereja BFK Kurnia menyambut seorang hamba Tuhan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Saya persilakan Pastor Jerry dan istri. Silakan. Oke, terima kasih karena hamba Tuhan ini sempat bersama dengan kita. Kalau ada anak-anak kita yang belajar, yang pergi sambung sekolah ke Unimas, UITM, mana-mana lah yang berdekatan dengan kota Samarahan, mereka dua ini merupakan hamba Tuhan di sana. Tapi istrinya bukan pastor, dia seorang dokter. Jadi ini keluar biasaan keduanya ini, dokter di Unimas kan, kalau kita sebut ya, dokter. Dia pengajar, pensarah di Unimas. Jadi dipakai Tuhan dalam university dan dipakai Tuhan dalam gereja Tuhan. Ini cara-cara Tuhan memakai kami sebagai hamba-Nya. Jadi puji Tuhanlah karena keduanya hadir bersama kita, dan kita percaya keduanya sudah berdoa bagi gereja kita, karena kita ini bersatu dalam doa, bersatu dalam plan Tuhan. Walaupun kita di Miri, mereka di Kucing, kita bersatu. Jadi kalau ada anak-anak kita, saudara kita yang belajar ataupun yang akan belajar pergi ke Kucing, boleh hubungi Pastor Jerry, dan sementara dia bersama dengan kita lah. Dan kalau tempat mereka belajar itu jauh, mungkin bisa akan rekomen yang lebih dekat dengan tempat mereka belajar. Tapi bagi anak-anak kita yang belajar di kota Samarahan, tepat sekali di tempat mereka beribadah, karena ada kemudahan tertentu, dan sebagainya. Saya melihatlah sebab saya berada dengan hamba Tuhan ini dalam WhatsApp maupun dalam FB. Jadi kita melihat ada perkembangan di tempat mereka. Puji Tuhan. Jadi begitu juga yang baru datang maupun yang belum datang dari kampung. Pasti kami ini kekurangan tenaga karena kami ini bertaburan di musim Christmas ini. Ada juga yang jauh bekerja. Sebelum Christmas pun sudah ada yang bekerja jauh. Komposisi kita, jadi saya seorang pesta di sini harus sedialah. Bagus saya ada sedikit pandemi kita. Kalau pesta yang lain dari dekat sini yang tidak berapa atau mungkin perlu latih lah yang dekat-dekat ini. Itulah yang Tuhan sediakan, kita boleh pakai bila-bila diperlukan. Jadi di musim Christmas ini kita masih belajar tentang satu bahagian. Selama saya berkhotbah dalam musim Christmas ini, saya berkhotbah dari Lukas 2, dari ayat 10 sampai ke ayat 32. Inilah yang kesudahannya dalam bahagian-bahagian yang saya sampaikan. Jadi di hari ini kita akan belajar satu bahagian firman Tuhan yang daripada Lukas 2, 25 sampai 32. Kita akan belajar bagian ini bersama-sama. Ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah, dan oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Ini merupakan kisah tentang seorang hamba Tuhan bernama Simeon. Merupakan satu pribadi yang perlu kita kenal, yang perlu kita belajar. Kenapa dia diizinkan seperti itu? Bukan kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan
istimewa bagi hambanya ini, Simeon ini. Jadi bukan dia saja, tapi dalam kehidupannya, peristiwa-peristiwa yang pernah dilalui oleh hamba Tuhan ini dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk kita hari ini. Karena setiap kalimat-kalimat, setiap bagian firman Tuhan ada saja pelajaran-pelajaran untuk kita hari ini. Oleh itu pada pagi ini kita belajar bahagian yang berkaitan dengan Simeon ini. Dengan penuh ketaatan, dia selalu berada di bait Allah. Kenapa dia berada di bait Allah? Kita akan melihat ada sebabnya. Dengan penuh kesabaran dan iman dia menanti penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah kelahiran Yesus. Karena sepanjang bulan 12 ini kita belajar tentang kelahiran Yesus. Sebelum Yesus dilihat oleh para gembala, dia dikabarkan oleh malaikat dan sebagainya. Sampai dia dibawa ke bait Allah, berita tentang anak itu masih kita belajar. Khususnya dalam pribadi yang bernama Simeon. Jadi tema kita pada hari ini adalah taat menantikan Tuhan. Siapa yang taat itu? Yang taat itu adalah Simeon. Bukan saja Simeon, tetapi kita juga. Karena ada satu peristiwa yang akan kita nantikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kelahirannya sudah terjadi 2000 tahun yang sudah berlalu. Tetapi kenapa kita taat menantikan Tuhan? Karena Tuhan akan datang kedua kalinya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tetapi kita tidak semestinya akan hidup pada waktu itu. Tidak semestinya. Karena waktu dia datang kedua kalinya itu kita tidak tahu. Malaikat Tuhan tidak tahu. Yang tahu adalah Bapa Surgawi. Jadi Bapa Surgawi itu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah satu. Tidak ada perbezaannya. Jadi sementara kita menjadi orang Kristen, bukan saja Simeon yang menantikan Tuhan, kita juga yang selalu menantikan Tuhan. Apabila situasi kita, kehidupan kita tetap menantikan Tuhan, kita tidak akan menyimpang. Amin. Kita tidak akan lupa Tuhan. Kita tidak akan lupa firman. Kita tidak akan lupa menyembah Tuhan. Kita tidak akan lupa terlibat dalam pelayanan. Itu kesannya kalau kita mempunyai prinsip, mempunyai pribadi yang taat menantikan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Seperti Simeon. Dia tetap setia menanti di mana dia akan melihat anak itu. Jadi kita tidak boleh menanti melihat anak itu lagi. Karena anak itu sudah dilahirkan 2000 tahun yang sudah berlalu. Yang kita perlu nantikan adalah apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan selama kita hidup. Amin. Jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Jangan kita hidup ikut rentak dunia ini. Kita harus hidup ikut apa yang Tuhan mau. Jadi itulah saya katakan berkali-kali rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu begitu banyak. Untuk saya ada, untuk kamu ada. Seperti mana Pastor Jerry dan istrinya, mereka masing-masing ada. Tetapi tidak semestinya sama dengan kami dua, Madre. Tapi ada yang Tuhan kerjakan, ada yang Tuhan lakukan. Seperti itu juga yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan semua anggota gereja. Yang sangat penting adalah kita taat menantikan Tuhan. Jadi tidak lama kita akan masuk di tahun 2026. Kita perlu menantikan apa yang perlu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu taat menantikan Tuhan. Ada 3 bahagian yang kita belajar hari ini. Yang pertama itu adalah setia menantikan penggenapan janji Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Rupa-rupanya itulah yang membuatkan dia sabar, taat, dan terus taat menantikan penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, janji Tuhan itu terlalu banyak. Janji Tuhan itu terlalu banyak. Baik untuk kita perlukan waktu kita hidup di bumi ini maupun waktu kita bertemu dengan Tuhan. Oleh itu kita harus setia. Seperti mana Simeon menjadi teladan untuk kita pada hari ini. Dia setia menantikan penggenapan janji Tuhan. Dia seorang yang benar
dan saleh menantikan penghiburan bagi Israel. Ini merupakan kehidupan ataupun karakter yang perlu ada dalam kehidupan kita. Kita perlu menjadi orang yang benar dan saleh. Baru kita boleh setia menantikan penggenapan janji Tuhan. Kadang-kadang dalam keluarga kita mau atur kehidupan anak kita. Tidak boleh. Karena kita tidak seperti Tuhan. Kita perlu ajar anak-anak kita dengan firman Tuhan dan kita doakan dia. Biar Tuhan menyatakan apa janjinya kepada anak-anak kita. Amin. Kita tidak perlu terlalu sibuk mau kontrol anak kita. Nanti anak, kalau kamu sudah lepas universiti, kamu perlu jadi dokter. Tidak semestinya semua orang jadi dokter. Tidak semestinya semua orang jadi ini, jadi itu. Yang sangat penting adalah janji Tuhan. Apa janji Tuhan untuk kita? Apa janji Tuhan untuk anak kita? Apa janji Tuhan untuk keluarga kita? Jadi apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu miliki adalah kita harus menjadi orang benar dan saleh, saudara. Benar dan saleh. Baru kita dapat mengenal apa rencana Tuhan, apa janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya berusaha baca dalam bahasa Inggris karena benar ini kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti, jadi saya coba cari terjemahan dalam New International Version. Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous, ataupun ada juga nas dia kadang-kadang di terjemahan yang lain, dan devout. He was waiting for a consolation of Israel, and the Holy Spirit karena bicara sebut Holy Spirit ini. Holy Spirit was on him. Karena kita selalu pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa yang Inggris itu pun susah tersebut. Tapi kalau dia komplit ini jangan main, itu memang kacau ini. Holy Spirit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mau mengalami janji Tuhan, dua perkara ini perlu ada dalam hidup kita. Menjadi orang dibenarkan oleh Tuhan. Righteousness. Ada juga yang ada NISS itu. Dibenarkan. Bukan kita sendiri yang membenarkan diri sendiri. Ada satu pribadi yang membenarkan kita. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apabila kita percaya kepada Dia, apabila kita menyembah Dia dengan setia, apabila kita sudah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, barulah pribadi itu Tuhan Yesus Kristus membenarkan kita. Ini Alkitabiah. Ini cara Tuhan. Tidak ada seorang di permukaan bumi ini yang boleh membenarkan diri sendiri. Pribadi yang boleh membenarkan kita sehingga kita menjadi orang benar itu adalah Tuhan. Amin. Adalah Tuhan. Saya perlu nyatakan ini untuk kita supaya kita hormat Tuhan yang membenarkan kita. Tuhan itulah yang membenarkan saya. Tuhan itulah yang membenarkan kita semua. Jadi kita pertahankan itu. Jadi asalnya kita dibenarkan oleh Tuhan itu adalah kita percaya kepada Dia, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita setia menyembah Dia apapun keadaan, sehingga kita tetap menjadi orang benar. Dan apabila kita menjadi orang benar, sudah tentu kita menjadi orang saleh. Orang saleh itu adalah orang yang suka dan tekun beribadah kepada Tuhan seperti pagi ini. Bukan saja di rumah Tuhan, tetapi di rumah kita sendiri, di kebun kita tetap menyembah Dia. Menyembah Dia. Ada sikap hati yang suka menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Karena di mana-mana kita adalah seorang penyembah Tuhan. Itu dua perkara yang sangat penting sehingga kita akan selalu mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat yang saya katakan tadi, janji Tuhan itu terlalu banyak. Di tahun 2026 ini kita perlu perlindungan. Itu Tuhan boleh memberi kita perlindungan. Janji Tuhan. Di tahun 2026 ini kita mau anak kita membesar dengan baik. Kita mau semua kita terus mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan mungkin tahun depan kita adalah orang yang mau menjalankan satu bisnis
yang baru ataupun meneruskan bisnis kita. Yang memberi hasil itu adalah Tuhan, itu janji Tuhan. Tetapi kita harus menjadi orang yang sudah dibenarkan dan menjadi orang saleh, suka beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, ini sebabnya Simeon taat menanti ke Tuhan dan mengalami janji Tuhan karena Roh Kudus ada di atas dia. Roh Kudus ada di atas dia. Kalau kamu membaca Efesus 1 ayat 13, Efesus 1 ayat 13 katakan, apabila seseorang percaya kepada Tuhan yang diperintahkan oleh firman itu, Tuhan memeraikan orang itu dengan Roh Kudus. Jadi Simeon ini dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Kudus ada di atas dia. Sudah tentu dia adalah seorang yang percaya. Itu sebabnya dia pergi ke bait Allah menyembah dan beribadah kepada Tuhan, karena dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan seperti kita. Jadi itu sebabnya Roh Kudus ada di atas dia. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dikenal sebagai anak Allah, anak Yahweh, anak Tuhan. Anak Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Jadi apabila kita dikenal oleh Tuhan sebagai anaknya, sudah tentu rohnya, Roh Kudus itu menyertai kita. Jadi apabila Roh itu menyertai kita akan melihat bagaimana kita mempunyai semangat hidup bagi Tuhan. Kita mempunyai semangat menyembah Tuhan. Kita mempunyai semangat melayani Tuhan. Kita mempunyai semangat melakukan pekerjaan Tuhan dan memberi kepada Tuhan. Kadang-kadang sebelum Roh itu turun ke atas kita, mengikuti firman Tuhan itu sangat susah. Saya akui itu. Tetapi setiap orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan di atasnya, di dalam hatinya ada Roh itu, ada Roh Kudus itu, melakukan firman Tuhan itu dapat senang karena bukan kekuatannya, tetapi oleh karena kekuatan Roh Kudus. Ini rahasia bagaimana gereja Tuhan, orang percaya hamba Tuhan boleh dan mampu melakukan firman Tuhan karena ada satu pribadi. Di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, pribadi itu adalah Roh Kudus. Kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Membaca boleh, membaca senang. Siapa-siapa boleh membaca firman. Siapa-siapa boleh membaca firman. Tapi melakukan firman itu tidak semudah yang dibaca itu, saudara. Jadi apabila Roh itu di atas kita, barulah kita boleh melakukan firman. Jadi Simeon setia menantikan penggenapan janji Tuhan itu karena Roh itu. Dalam kehidupan kita, saya akui memang banyak tantangan cabaran kehidupan ini. Termasuklah kami pasta-pasta. Memang tidak akan terkecuali menghadapi apapun tantangan. Tetapi puji Tuhan. Puji Tuhan karena Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita, ada bersama kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Amin. Jadi jangan lupa ini. Jangan lupa. Biarlah hidup kita, biarlah perjalanan hidup kita disertai oleh Roh Kudus Tuhan. Yang kedua, kenapa Simeon taat menanti ke Tuhan? Karena dia selalu rindu, dia sangat rindu melihat Mesias. Ini yang ada dalam hati Simeon 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus lagi. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia ataupun Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Itu adalah bayi Kristus yang akan dia lihat di bait Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, tidak semua orang yang dikehendaki Tuhan seperti itu. Tidak semua orang. Di dalam Alkitab yang menatang Yesus dalam sebagai bayi hanya satu orang. Yang pertama itu adalah Simeon. Waktu dia dibawa ke bait Allah, itu bukan kebetulan. Itu adalah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan Simeon. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di atas dia dan Roh Kudus memimpin dia.
Jadi kita perlu rindu kepada Mesias. Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Dalam hati kita terlalu rindu. Sekali kita tidak masuk gereja, macam ada satu yang kurang, itu rindu. Tapi kalau kita jarang-jarang masuk gereja, mungkin rindu itu tidak ada, saudara. Kalau kita jarang-jarang berdoa, jarang-jarang baca firman Tuhan, mungkin rindu itu tidak ada. Saya mau katakan kepada kita semua pagi ini, apabila kita mempunyai satu kerinduan kepada Tuhan yang sangat mendalam, itu artinya hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat. Itu tandanya kamu selalu menyembah Tuhan. Itu tandanya kamu mempunyai satu tekad hidup mati bagi Tuhan. Tetapi kalau kamu belum ada keputusan, itu belum ada satu perjumpaan dengan Tuhan dengan baik, melalui hubungan doamu, melalui ibadah seperti ini, karena kita dengan Tuhan yang sangat penting dalam ibadah seperti ini. Apabila kita mempunyai satu komitmen, satu keputusan, datang ke rumah Tuhan seperti ini, mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, apabila kamu miss satu kebaktian, memang ada satu keresahan dalam hati, karena kamu kurang masuk gereja dalam satu minggu. Ini ujian yang saya berikan untuk kita hari ini. Coba kita bayangkan, apabila kamu ada satu keresahan lain kali, karena kamu tidak sempat masuk gereja, bukan sengaja, pasti dalam hati kita ada satu keresahan. Tetapi kalau tidak ada keresahan itu, memang kamu belum ada keutamaan kepada Tuhan, belum ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, seperti Simeon, seperti kita pada pagi ini, yang biasa menyembah Tuhan, yang biasa berdoa kepada Tuhan, memang dia rindu melihat kehadiran Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan. Karena waktu itu dia baru lahir, sudah tentu dia mau melihat bayi itu. Tetapi kita tidak mungkin akan melihat bayi itu, karena dia sudah terjadi 2000 tahun yang sudah berlalu. Yang terjadi untuk kita hari ini adalah hadirat Tuhan dalam hati kita, perjumpaan dengan Tuhan melalui kehidupan roh kita. Itu yang pasti ada. Karena dalam Ibrani 5:4, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Harun dipanggil menjadi teman kepada Musa. Simeon dipanggil untuk menantikan Mesias di bait Allah. Apabila bayi itu datang dibawa oleh orang tuanya, dia akan menatap. Itu adalah rencana Tuhan untuk Simeon. Rencana Tuhan untuk Simeon tidak semestinya sama untuk kita. Dan rencana Tuhan untuk Harun yang dalam Ibrani 5:4 itu adalah sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dia memberi kehormatan itu kepada Harun. Tetapi untuk kita hari ini, semua yang ada pada pagi ini, kehormatan untuk kita adalah kita akan mengalami Tuhan secara yang perlu untuk diri kita sendiri. Apabila kita sudah mempunyai hubungan yang dekat seperti Simeon dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan seperti Simeon, pasti ada satu kerinduan kepada Tuhan. Sepertinya kita yang sudah biasa doa subuh, ataupun doa puasa, ataupun doa secara ramai-ramai malam hari Rabu. Bapak konselor selalu katakan, datanglah beramai-ramai. Tetapi kalau orang yang tidak biasa datang, memang tidak ada kerinduan. Tetapi bagi orang yang sudah biasa di rumah Tuhan, 2-3 kali satu minggu akan merasa rindu kepada Tuhan. Amin. Itu yang ada pada kita hari ini. Kita tidak mungkin akan mau menjumpai Tuhan dalam bentuk bayi. Karena itu sudah terjadi 2000 tahun yang sudah berlalu. Tetapi kita akan mau melihat dan mengalami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya, dalam kuasanya yang heran. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Itu yang pasti ada dalam hati kita. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Ada pergumulan, kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Ada berkat,
kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau ada berkat kita tidak rindu bersama dengan Tuhan, itu sudah lain. Kita sudah macam tidak lupa Tuhan, tidak ingat Tuhan lagi. Karena berkat itu sebenarnya daripada Tuhan. Tetapi waktu kita senang, waktu kita sakit, waktu kita apapun, kita rindu pada Tuhan, itu yang terbaik. Karena apabila kita diberkati Tuhan, kita ingat itu datangnya dari Tuhan, kita pasti rindu. Kita bawa ramai-ramai anggota gereja, kita mengucap syukur di rumah kita ataupun di gereja. Itu tanda kita rindu, saudara. Tanda kita rindu. Jadi perlu ada tanda itu dalam hati kita, supaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, seperti dalam kehidupan Simeon. Yang ketiga, yang terakhir pada hari ini, atau nomor akhir, ada satu lagi yang terakhir, senantiasa dipimpin Roh Kudus. 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Kita ingat kata Yesus datang bukan meniadakan Taurat, tapi dia menyempurnakannya. Puji Tuhan, dia menyempurnakan segalanya. Tidak ada yang kurang apabila kehadiran Tuhan. Apalagi kalau kita sudah melihat dia dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Ia datang ke bait Allah. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ini Simeon. Dia datang karena didorong, dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dialah yang menggantikan Yesus di bumi ini. Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus turun. Kita perlu, karena Roh Kudus itulah yang menolong kita. Roh Kudus itulah yang memberi semangat kepada Simeon datang ke bait Allah, sehingga dia bertemu dengan baik. Yang terakhir yang kita belajar dari bagian ketiga ini, Yesus dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya. Yesus dibawa oleh orang tua. Jadi dia pada masa itu dia menunjukkan bahwa dia menjadi anak, dan orang tuanya Maria dan Yusuf bertanggung jawab melakukan amanat Tuhan. Karena bayi itu adalah amanat Tuhan, bayi itu adalah utusan Tuhan, bayi itu adalah Tuhan sendiri. Mereka bertanggung jawab di atas apa yang sudah Tuhan titipkan. Dalam kehidupan kita tidak mungkin kita menjadi orang tua Tuhan lagi, tetapi kita menjadi orang tua anak-anak yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus teladani contoh Maria dan Yusuf, membawa anak-anak bertemu dengan Tuhan di bait Allah. Karena pada waktu itu dia diserahkan kepada Tuhan, walaupun dia adalah Tuhan sendiri. Jadi lebih lagi anak-anak kita, sudah tentu kita sebelum kita mendapat anak, kita berdoa, Tuhan beri saya anak, Tuhan beri saya anak. Tuhan betul-betul beri anak kepada kita, dan Tuhan beri berapa yang dia tentukan. Tidak semestinya Tuhan setuju semua apa yang kita minta. Kadang-kadang kita minta 10, dia bagi 2, puji Tuhan. Kadang-kadang kita minta 6, dia bagi 3, puji Tuhan. Kadang-kadang tidak semestinya sama apa yang kita mau, karena yang dikehendaki oleh Tuhan itu lebih baik. Tetapi pada waktu itu mereka bertanggung jawab. Maria dan Yusuf bertanggung jawab membawa bayi itu ke bait Allah. Jadi apa pelajarannya untuk kita hari ini? Tuhan sudah memberi anak cucu dalam keluarga kita. Jangan lupa tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah mendoakan anak cucu kita, membawa mereka ke gereja, mengajar mereka dengan firman Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Jangan kita lepaskan tanggung jawab itu, biar pastor yang ajar. Itu bukan anak pastor semua, itu anak anggota gereja. Ada bagian pastor, ada bagian ibu bapak. Kalau pastor semua jaga anak kita, jadi biar dia semua anak pastor, oke juga. Jangan tuntut tanggung jawab, jangan tuntut
uang nih kita dari anak nanti. Karena pasta semua ajar dia dari sekolah minggu, mudah-mudahan sampai dia kerja. Jadi kalau dia terima gaji, ingat pasta juga. Karena pasta yang beri dia pengajaran. Jadi kita bagi-bagi. Yang sangat bertanggung jawab di dalam kehidupan anak-anak adalah ibu bapak. Amin. Kalau kamu adalah ibu bapak kepada anak itu, bawa dia jumpa Tuhan. Seperti Maria dengan Yusuf. Karena Yesus 6 ayat 4 katakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini yang kita perlu lakukan. Ajarlah mereka dengan ajaran nasihat Tuhan. Yang terakhir, ini sikap Simeon. Dia mempunyai semangat memuji Tuhan. 28 sampai 32. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dia begitu bangga, dia begitu bersukacita melihat anak itu. Ia menyambut anak itu dan menantang dia dan memuji, sambil memuji Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, pujian kepada Tuhan itu perlu kita lakukan apabila kita mendapat sesuatu, melihat sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Karena Simeon tahu anak itu adalah penggenapan janji Tuhan yang datang daripada Tuhan. Tetapi untuk kita, anak-anak kita itu adalah yang diberikan oleh Tuhan. Berkat-berkat yang dalam kehidupan kita itu adalah yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dalam segala sesuatu yang kita terima, yang kita alami daripada Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Amin. Memuji Tuhan. Jadi apabila ada sikap memuji Tuhan itu, kita pasti tetap bersyukur kepada Tuhan dan tidak lupa memberi persembahan kita kepada Tuhan dalam apapun yang kita terima daripada Tuhan. Jadi yang terakhir pada hari ini, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ini merupakan iman Simeon. Dia tahu bahwa dia sudah sampai di penghujung penantiannya. Dia sudah melihat penggenapan janji Tuhan. Itu adalah bayi Kristus. Dan dia bersedia bertemu dengan Tuhan. Ini adalah kekuatan iman. Kekuatan iman dalam diri Simeon. Dia tahu bahwa segalanya sudah digenapi oleh Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Iman itu sangat penting. Dan kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita isi. Jadi Simeon ini adalah orang yang mempunyai iman. Dia senantiasa mengenal apa yang Tuhan sudah rencanakan. Apabila kita hidup sesuai dengan iman, maka pujian kepada Tuhan itu tidak akan lepas, tidak akan putus, tidak akan hilang. Kita akan mempunyai semangat terus-menerus memuji menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Simeon. Yang terakhir untuk hari ini, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu bagi semua bangsa. Bagi semua bangsa. Dia tahu bayi itu adalah keselamatan bagi semua bangsa. Puji Tuhan. Di musim Krismas kita senantiasa memuji Tuhan karena Dia sudah menghadirkan Kristus sebagai bayi 2000 tahun yang sudah berlalu sebagai sumber keselamatan bagi kita. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis waktu dia di Sungai Yordan, karena dia tahu keselamatan sudah datang, Yesus sudah datang, dia minta semua orang bertobat karena dia katakan kerajaan Allah sudah dekat. Itu zaman mereka, zaman kita perlu mengalami keselamatan itu. Kita perlu memberitakan keselamatan itu. Itu tugas kita. Yang pertama, kita mengalami keselamatan itu. Bagaimana kita mengalami keselamatan itu? Kita percaya pada Yesus.
kita menyembah Dia dan kita setia melayani Dia. Yang kedua, kita bersaksi kepada siapapun, ahli keluarga kita, teman-teman kita, bahwa keselamatan itu sudah ada. Dan kita perlu menyambut Dia. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Jadi itulah yang kita belajar hari ini. Taat menanti ke Tuhan itu Simeon, kita juga taat menantikan Tuhan sampai Tuhan menjemput kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena pada hari ini kami belajar satu pribadi yang bernama Simeon. Dia adalah seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami perlu percaya kepadamu supaya ada Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan kehidupan kami. Kami perlu dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu supaya kami senantiasa rindu akan kehadiran Tuhan, supaya kami senantiasa mampu memuji menyembah Tuhan, supaya kami senantiasa mampu dipakai Tuhan menjadi alatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah pemberitaan firman Tuhan, berkatilah message ini supaya kami mempunyai keputusan untuk senantiasa menantikan Tuhan dalam kehidupan ini, supaya Tuhan memenuhi kami semua dengan rencana dan kehendak-Mu dan dimampukan oleh karena ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami. Karena kami percaya kepada-Mu Bapa. Berkati kami semua. Demikian juga bagi hamba-Mu Pastor Jerry dan istri. Tuhan terus pakai mereka dengan kuasa-Mu di tempat pelayanan, di university. Kami berdoa supaya biarlah kami semua terus menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya memberi masa kepada hamba Tuhan memberi